Halo guys, welcome back to my channel again. Balik lagi di channelku Roni Hartono Putra. Ya, kali ini aku akan bahas sedikit fitur FEC. Dan ini perbandingan ya, ketika kalian melakukan penarikan ya teman-teman. Ketika melakukan penarikan, kita lihat biayanya ketika kalian pilih yang murah, yang normal atau yang biaya rendah. Nah, teman-teman, untuk penarikan sendiri itu kalian sesuaikan dengan misalnya waktu kalian dan juga ingin dapat berapa. Kalau aku biasanya pakai penarikan normal ya, yang jam kedatangannya itu 2 sampai 6 jam, artinya di hari yang sama. Nah, meskipun biaya agak mahal, harus sedikit mahal, tapi aku ngajarnya waktu gitu. Soalnya kan pendapatanku kan juga udah hariannya udah 350-an, jadi nggak apa-apa. Atau kalau kalian misalnya yang budget saya dikit om, ya udah bayar penarikan biaya rendah aja. Jam kedatangannya itu 24 jam sampai 48 jam. Oke, kita perbandingan dulu ya. Di angka 100.000 ya. Seangka 100.000 kita pakai yang normal dulu. Normal kalau kita ambil 100.000, terus kita dapat 87.800, berarti biayanya sekitar 12 ribuan. Kalau kita ambil 100.000, kalau kita pakai biaya penarikannya rendah, itu kita pakai 100.000 gini ya, 100 ya, kita dapat 93.000 ya. 87 ke 93 itu 5.000 sampai 6.000 ya. Perbedaannya lumayan signifikan untuk di low, untuk di bawah. Oke, jadi perbedaannya lumayan tinggi ya, dari 87 ke 93. Terus kita coba ke yang 200 ya teman-teman. 200 penarikan normal. Kalau untuk 200 sendiri, terus kita 182.600. Biayanya itu sekitar 18 ribuan, 18.000, 17 sampai 18.000 untuk penarikan normal. Kalau untuk penarikan biaya rendah, ya biaya rendah 200.000, 189.000 ya. Biaya pendidikannya mulai agak menyamai 11.000 dan 17.000, beda 6.000. Kalau kedatangan misalnya kalian terburu-buru ya, ambil normal 2 sampai 6 jam. Kalau sekarang menarik ya mungkin nanti sekitar jam 11 sampai jam 1 itu udah datang. Terus kita ambil yang 300.000. Kalau 300.000 mungkin ini udah mulai ya. Akhirnya perbandingannya itu udah nggak terlalu jauh lagi. Itu kita dapat 2774. Penarikannya biayanya 22.000 ya, 22.000 atau 23.000. Kalau kita pakai penarikan biaya rendah untuk di angka 300.000, itu kalian dapat 285.000. Dapat biayanya itu 15.000. Lumayan signifikan ya. Jaraknya tuh antara 6.000 sampai 7.000. Kalau aku lebih suka penarikan biaya mahal, ya biar cepet dapat uang aja. Tapi nggak tahu buat kalian. Kita ke 400.000 biaya penarikan normal. Kita dapat 372.200. Biaya penarikannya 27 sampai 28.000. Kalau untuk penarikan biaya rendah, itu kita ke 400 ya. Kita dapat 381. Berbeda biayanya 19.000. 19.000 ke 27.000. Perbandingannya itu perbandingannya itu 8.000. Menurutku kalau misalnya disesuaikan aja, itu kan masih standar ya. Di bawah 500.000 itu masih standar. Coba kita 500.000. Kalau kita bayar penarikan normal 500.000, kita dapat 467, 33.000 biaya admin. Tapi waktunya cepat. Atau penarikan biaya rendah ya, 500.000 itu kita dapat 477, perbandingannya 10.000. Antara 33 dan 23. 10.000. Ya, lumayan. 10.000 waktu yang kalian hadapi 1 sampai 2 hari. Perbedaannya 1 hari lebih lah.
Coba kita ke yang lebih gede dulu aja Bang. Kalau kita coba 600 ya. 600 kita coba perbandingan. Itu 561 hampir 40.000. Kalau kita biaya rendah 600 ya. Kita dapat 573 28.000. Perbandingannya nggak terlalu gede. Maksudnya di atas sekitar 600 ya kalian dapat untung lebih banyak lah. Tapi untuk FEC yang udah gede, maksudnya udah akunnya udah gede banget kayak gini, kayak saya ini, perbedaan 20.000 25.000 itu biasa aja guys, nggak terlalu saya pikirkan. Coba kita ambil 1 juta ya. 1 juta kita dapat 941, biayanya hampir 60.000 untuk yang mahal. Coba kita penarikan yang rendah untuk biaya 1 juta. 953 biaya 43 dan ini tadi 59. Sudah mulai sedikit perbedaannya sudah mulai tinggi ya. Perbedaannya sudah mulai tinggi. Coba kita ambil ya, di 1 juta itu udah mid range-nya udah 20.000, perbedaan 20.000. Kalau misalnya nggak terlalu terburu-buru ya ambil yang paling murah ya. Terus kalau kita misalnya 1,5 juta ya, 1,5 juta ya. Oh, ini 15 juta cuy, salah. Nah, kita dapat 1.415.000 di harga yang tertinggi. Lumayan 90.000. Wah, 90.000 biayanya. Mahal ya, mahal banget. Ya tapi nggak apa-apa. Keuntungannya juga banyak kok. 1.500.000. 143. Perbandingannya itu udah 25.000. 25 ribuan lah, 25 ribuan kan. Itu kan perbandingan semakin tinggi semakin tinggi karena persentase. Tapi waktu yang kalian dapatkan itu akan terbayar lunas kok guys. Coba kita ke 1.765 ya. 1.765.000. Nah, kita dapatnya 1.666.200. 1.666 untuk biaya penarikan tinggi ya. Kalau untuk biaya penarikan rendah ya 1.765.000 itu kalian dapat 1.691. Lumayan gede ya, lumayan gede perbandingannya. Perbandingannya itu 30 range lah 25.000 sampai 30.000. Kalau untuk penarikan di atas 1,5 juta. Karena ini nanti berpengaruhnya ke penerimaan kalian. Kalian lebih suka yang mana? Kalau saya lebih suka yang cepat sih. Kenapa kok saya suka yang cepat? Karena ya itulah, kembali lagi kan kebutuhan kita beda-beda ya. Ada yang kebutuhannya tuh pengen cepet ini. Tapi kebutuhan kita kan nggak semuanya sama. Jadi ya tergantung pada diri kita masing-masing. Kalian pengennya yang seperti apa? Kalau saya pribadi ya lebih suka penarikan yang gede. Pengen cepet, penarikannya cepet, dapatnya gede. Soalnya kan 90.000 itu nggak pengaruh guys. Kalau 90.000 di saya itu tinggal pesan berapa akun aja ya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, misalnya 4 ya. Ini udah 11.1. Maksudnya 90.000 itu hal yang sepele lah kalau saya. Tapi mungkin kalian perbandingan 30.000 ya. 30.000 mungkin hal yang susah ya. Wah susah bang, saya soalnya soalnya toko saya cuma bintang 1 bang. Jadi kalau misalnya kita ambil perbandingannya terlalu besar, wah nanti saya nggak dapat untung dong ya. Itu kembali lagi pada diri kalian. Kalau saya ya saya akan ambil yang paling cepat karena waktunya. Dan buat teman-teman yang kebingungan ya terkait hal ini ya nggak apa-apa gitu loh. Kalau sekarang memang FEC lagi ekspansi besar-besaran.
Kalau kata yang punya kantor ya. Kalau sekarang masih promosi kok. Promosi FVC itu diperkirakan 2 sampai 3 tahun lagi. Ya nggak apa-apa. Yang mau gabung ya silakan, nggak mau gabung ya silakan. Resiko kalian ambil sendiri. Karena apa? Hal ini beresiko. Saya bilang lagi, hal ini beresiko bukan karena apa-apa, tapi ya karena diri kalian sendiri. Kenapa kok hal ini beresiko? Ya kita nggak tahu apa itu, apakah ini aplikasi akan bertahan lama. Kalau kita istilahnya main uang terlalu banyak, kalau kita kehilangan terlalu banyak, loh buat apa gitu loh. Ya harus sabar. Kalau saya ini apa ambil semua ya, ya ambil semua aja wes. Mereka normal 1.600.765 kita ambil semua guys, kita buat FWC tuh miskin guys. Nggak, FWC nggak bakal miskin kok kalau kalian kayak gitu, nggak bakal, soalnya ya mereka punya sistemnya sendiri. Jadi kita konfirmasi. Nah, udah, itu udah menarik ya, menarik kayak gini ya. Ini karena udah kayak gini lah, tinggal nunggu aja, nunggu masuk ya. Pokoknya yang udah ditarik seperti ini, udah centang ini, itu udah jadi hak kalian guys. Jadi itu bukan lagi HFE, jadi kalian udah aman gitu loh. Udah aman kalian tarik. Kalau semisal itu bukan, kalian masih di akun, masih di saldo, ya itu bukan, belum milik kalian karena itu masih di dalam sistemnya FEC. Jadi itu, kalau menurutku, saranku, kalian menarik kalau untuk misalnya saldo di sini, akun saldo masih di bawah 1 juta, ya pakai biaya rendah. Tapi kalau misalnya akun kalian itu udah di atas 10 juta, di atas 15 juta, pakai yang biaya yang paling mahal. Soalnya itu nggak, apa ya, nggak mengganggu diri kalian, malah berpikirnya waktu sih, waktu yang kalian habiskan mungkin nanti masuk ya, nanti masuk jam 10.30, jam satuan ya, mungkin masuknya jam satuan. 2 sampai 6 jam ini bisa masuk 10.30, kalau ditambah 6 jam bisa masuk jam 1. Ya, kalau misalnya kalian udah masuk ya kalian bisa masukkan ke hal berputar lainnya. Kalau aku lebih suka saham karena aku lebih paham saham. Saham itu mudah dianalisis, saham itu gampang, saham itu istilahnya ngasih dividen. Nah, ini udah turun gede ya. Itu nggak masalah, 1% nggak masalah. Saham sekarang masih turun-turun, Indofood turun, Unilever turun, Telkom turun. Itu bagus sih. Maksudnya kalau aku udah punya uang ya aku serok sih. Oh enggak, Unilever aku nggak terlalu suka. Jadi masih bisa kemungkinan turun lagi. No data sih. Hmm, 1 bulan emang kayak gini sih. Unilever emang seharusnya turun sih. Maksudnya ini kalau kita lihat grafiknya, ini udah ada jurang-jurang, ini mungkin ke jurang lagi terus naik, biasanya kayak gitu. Terus kita juga lihat fundamentalnya. Fundamental itu penting dalam saham, itu fundamental penting. Apalagi kalau misalnya kita lihat laporan keuangan 2022, kita untungnya berapa, 140, itu EPS-nya, ear per sheet, artinya per lembarnya kalian dapat 14.000. Terus PER-nya kalian juga harus ngitung itu juga, terus PBV-nya itu kalian juga hitung. Terus ini juga analisisnya 29,5. Ya lumayan, ini 33 ini udah lumayan gede sih Unilever karena ada produknya. Kalian juga harus pahami produknya, jangan asal investasi, jangan nyari saham gorengan karena itu ya nggak apa-apa. Akhirnya cari saham yang aman-aman aja, soalnya kan eh, apa itu kan tergantung pada kalian. Ini ada juga Indofood. Indofood bukan ICBP ya, tapi Indofood ya. Indofood kan ada dua, Indofood sendiri sama ICBP. Ini kan juga termasuk rasionya udah lumayan bagus ya. Dalam 3 bulan ini masih dalam puncaknya. Ini masih bisa turun. Kenapa kok saya pilih ICBP? Ya ini bagus untuk fundamental di jangka panjang. Karena apa? Kalau di jangka panjang kita lihat ROA PBV-nya itu 0,64.
Ini masih di underrated ya, masih belum over value lah. Terus ini juga keuntungannya juga gede. Dan ini di analisisnya tahun ini 2023 itu 174. Ya mungkin kalian dapat berapa lah, mungkin 50% dari ini keuntungannya, atau kita akan dapat 72, 87. Ini juga termasuk bagus ya daripada ICBP. Cuma sama Indofood tapi bukan yang CB. Karena itu mahal, ICBP itu mahal. Cuma fundamentalnya nggak ngotak. Nah, kini kita cari ya ICBP. Ya, ini juga sama Indofood, cuma ini versi yang lebih mahal. Ini harganya 1 juta ya teman-teman. Wow, gila sih. Biasanya kalau misalnya kita lihat dari fundamentalnya itu lebih tinggi ini daripada yang tadi. Karena ini udah termasuk gede ya. Kalau ini dikit ya nggak masalah. Aku lebih suka ini sih. Jadi semua saham kita beli, kita dapat apa bang? Kalau kita beli saham, ya kita dapat dividen. Meskipun dividennya kecil, tapi kita dapat dividen sih. Dividennya itu penting. Ini BBRI itu termasuk tinggi loh. Naiknya 8%, BNI 2%, Adro 2%, Astra 2%, MPMX 2%, DMAS 0,3%, nikel turun. Kalau untuk saham yang paling mudah ya cari bank apapun Indonesia itu paling gede, bank itu paling aman ya, kayak BRI, BNI, cari yang Anda pakai, jangan cari yang nggak Anda pakai. Meskipun itu ini turunnya gede ya, aku pernah dulu soalnya SRIL itu turun berapa ini 40%, ternyata ini delisting dan ini sahamnya mau bangkrut ya. Jadi udah rugi selama 2 tahun, uangnya nggak bisa ditarik, 2 tahun lebih nggak bisa ditarik, dan akhirnya ya udah kita harus ikhlasin nunggu kebijakan dari IPO atau dari primer ya, atau OJK. Nanti ini bakal nggak tahu apakah sahamnya lanjut atau delisting uang kalian nanti diganti sama OJK. Itu kalau diganti, kalau nggak diganti ya udah hilang. Itu sih. Jadi buat teman-teman ya silakan, kalau misalnya ada uang, daripada uang itu nganggur ya digunakan buat hal yang lainnya. Jangan terlalu banyak bermain aplikasi seperti ini, jangan terlalu banyak, ya satu aja. Jadi kalau misalnya ini mati ganti yang lainnya, terus yang lainnya ya itu. Hati nggak terlalu pusing ya, jangan terlalu pusing terkait masalah uang ya. Banyak orang pusing masalah uang, tapi mereka tetap aja konsumsi, tetap aja nggak bisa ngatur keuangan, tetap aja misalnya ada barang-barang baru mereka beli. Kalau misalnya kayak gini ini berapa? 800. Harga keuntungannya 800, gila apa? Ada yang bisa ngasih kayak gini keuntungan tiap hari ya, itu hal bagus sih. Tapi kalau misalnya ya harusnya kalian harus berpikir ya santai. Maksudnya kalau misalnya kalian untung ya alhamdulillah, kalau nggak untung ya kalian dapat pengalaman. Berpikirlah sebagai seorang pebisnis ya, pebisnis itu selalu untung. Kalau nggak dapat uang ya dapat pengalaman. Itu aja. Thanks for watching.